sosial. Apa itu interaksi sosial? Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ada yang masih ingat? Ya, timbal balik atau hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Ada berapa saja syarat interaksi sosial? Dua. Apa saja? Kontak sosial dengan komunikasi. Ya, luar biasa. Pada hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi yang baru kan kita sudah belajar tentang apa itu interaksi sosial. Kita juga sudah tahu apa syarat-syarat dari interaksi sosial. Ya. Jadi contoh interaksi sosial yang terjadi saat ini kan? Ya, ada hubungan timbal balik. Kalau cuma satu orang saja tidak dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Apa misalnya ibu bisa bertanya sama ibu meja? Bisa? Ibu bisa berbicara dengan laptop? Bisa saja sebenarnya, tetapi dia tidak disebut interaksi di situ karena apa? Karena meja ini apa sih? Dia tidak mungkin menjawab ketika ibu bertanya, kan? Itu tidak disebut interaksi. Hari ini kita akan belajar apa saja itu bentuk-bentuk interaksi. Ya, jadi tujuan pelajaran kita hari ini adalah peserta didik mengintegrasi bentuk interaksi sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial iya disosiatif. Ini tujuan pelajaran kita hari ini. Sebelum itu ibu ingin bertanya dulu, pernahkah kalian melakukan kerjasama? Apa yang disebut dengan kerjasama? Bergotong royong. Apa lagi? Menyelesaikan masalah bersama-sama. Contoh di lingkungan sekolah apa sih? Mengerjakan tugas kelompok. Luar biasa. Terus, apakah kalian karena melihat orang yang bertentangan atau berkonflik? Pernah? Misalnya kalian lihat orang yang berkelahi atau yang tidak baku omong, tidak bertegur antara satu dan yang lain. Pernah? Itu kamu lihat di mana saja? Di lingkungan sekolah. Di kelas ini ada yang begitu? Ada yang bermusuh di kelas? Siapa yang bermusuh? Rampas apa? Rampas pacar? Rampas hari? Atau rampas jajan? Tidak? Jadi itu kerjasama dan berkonflik tadi itu sudah bagian dari bentuk interaksi sosial. Ya. Jadi ini sebenarnya ibu mau menayangkan video, tapi karena listriknya padam, nanti kamu nonton saja dari ibu punya laptop, ya? Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok. Bisa lihat? Bisa. Ini udah pada beda semua belum? Itu udah sama
Ya, kerjaan ini. Ih, enak aja mau pulang duluan. Belum tiket juga kok. Cepet tiket itu gantian. Kamu kamu pulang. Maksud kamu gimana? Belum tiket kok mau pulang duluan. Loh, kok sewot kamu? Orang dibilangin tiket kok nggak mau. Daripada nanti kena apa sama kekecewaan, nanti juga dimarahin teman-teman juga. Cuma tiket beneran kok nggak mau. Ada apa ini ribut-ribut? Udah jangan ikut terus, diselesaiin aja. Ya Allah, terus ya udah silakan ada yang mau pulang duluan aja. Ayo minta maaf sama teman yang kemarin nggak enak pasti dan itu Rumah. kalau nggak mau kita nggak cepet pulang. Sudah. Pulangnya minta maaf ya, ada makan. Ya maaf ya. Ya nggak apa-apa bisa saling berikan kalau sesuai kes harus kita jalan. Ya, sampai di situ videonya. Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan ketika nonton ini? Melaksanakan piket. Terus apa lagi? Dari awal yang kalian lihat itu mereka bagaimana? Bekerja sama untuk membersihkan kelas. Ya, jadi mereka piket bersama. Terus setelah itu apa lagi? Ada yang tidak mau piket. Ya. Terus apa yang terjadi? Karena ada teman yang tidak mau piket. Hah? Bagaimana? Iya, mereka meminta maaf. Jadi yang pertama mereka bekerja sama membersihkan kelas. Terus ada yang tidak mau piket. Setelah itu, iya, mereka saling minta maaf sehingga bisa bekerja sama lagi dengan baik. Itu contoh dari bentuk interaksi sosial. Sebentar kita akan pelajari apa-apa saja bentuk interaksi sosial. Nah, di situ sudah ada bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disosiatif. Kira-kira apa sih asosiatif? Apa bedanya dengan disosiatif? Jadi itu ada dua bentuk di situ, asosiatif dan disosiatif. Nah, sebentar dalam diskusi kelompok kita akan menemukan apa itu disosiatif, apa itu asosiatif, apa perbedaannya, apa saja jenis-jenisnya. Untuk itu, untuk membawa kita dalam pemahaman tentang itu, mari kita membentuk kelompok yang lalu sudah dibentuk. Silakan duduk dalam kelompok itu. Ini untuk kelompok itu. Jadi untuk kelompok 4 di sini. Ingat, kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Kelompok 4 dan 5 ini akan membuat drum. Jadi ada soalnya di situ. Perhatikan LKPD yang dibagikan masing-masing. Kelompok 1 akan menjelaskan tentang bentuk interaksi sosial. Kelompok 2 itu menjelaskan tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Ya, beserta dengan contohnya. Kelompok 3 menjelaskan tentang bentuk interaksi sosial disosiatif beserta contoh. Jadi sudah balik kali itu. Silakan kalian menulis. Silakan di kelompok 4 dan 5 silakan kalian lihat kira-kira bagaimana dalamnya Pak. Mulai dari sekarang. Setelah itu kita akan presentasi dan akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Singkat saja teman-teman.
program sedang diet. Tapi SR dan program tidak dilaksanakan karena Odinda dan bangsa yang melaksanakan program. Teka! SR lantai sedikit. Ya, memang tahu dari dalam kita. Pemalas. Jelaskan kamu. Tahu lagu ini, saya nak buat kita di sini. Tahu duduk dia main saja. Ada di depan. Iya kami kasih maaf. Sekian dari kami, jika ada yang bertanya, silakan. Silakan, jika ada yang ingin menanggapi, memberikan komentar. Silakan, silakan tahu. Itu saja. Itu saja. Iya. Iya. Sekian dari kami, terima kasih. Bentuk asosiasi dan disosiasi. Ya, kelompok 2 juga. Kelompok 3. Kelompok 4 dan 5 itu tadi cetak masih juga. Ya, jadi luar biasa. Kita semua itu sangat mengapresiasi kerja sama kalian dalam ini. Tekan sekali. Ya. Sekarang sebelum kita masuk pada kegiatan kesimpulan dan sebagainya, itu ada kalian bangun. Kelompok 1, 2, 3, 4, ya. Kelompok 1, coba di sini. Lihat tema. Pegang puncak tema. Sudah? Sekarang tenang dulu. Kalau ibu bilang lompat ke kanan, berarti kalian ke kiri. Kalau ibu bilang lompat ke kiri, berarti kalian ke kanan. Kalau ibu bilang lompat maju, kalian harus mundur. Kalau ibu bilang mundur, berarti kalian harus maju. Ya. Dengan apa-apanya. Lompat ke jadi yang baru kita praktekkan itu contoh dari bentuk interaksi asosiasi. Ya sama. Jadi yang biasa itu sudah sering kita lakukan. Apa bentuk-bentuk interaksi ini sudah sering kita lakukan, no? Ya tidak. Contoh saja di dalam kelas kalian berdiskusi. Berdiskusi itu sudah bentuk dari kerja. Sudah bentuk kerjasama atau bentuk interaksi asosiasi. Ya. Nah, sebelum ibu bentuk pembelajaran, adakah yang mau kasih kesimpulan tentang apa yang bisa kita pelajari kali ini? Pertama itu bentuk interaksi sosial. Dan kebanyakan dari kami itu Kerja sama, interaksi sosial yang benar. Ada lagi yang lain? Apa yang kalian pahami atau apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita kali ini? interaksi sosial. Satu-satu. Kita tahu jenis-jenis dari masing-masing. Sosial, jenis-jenis dari interaksi sosial dan interaksi asosial. Ya, jadi interaksi asosiasi dan disosiasi. Silakan, kita tanya-tanya. Ya, jadi kerja sama sangat penting ya. Sekarang, ada lagi yang lain? Silakan. Ya, benar sekali. Ya, jadi itu bagian dari refleksi kalau sampai di situ ya. Itu tanya kesimpulan, kesimpulannya. Itu saja. Ada lagi yang mau kasih kesimpulan? Satu saja. Satu lagi terakhir. Silakan. Ya, interaksi sangat penting karena dalam masyarakat kita pasti membutuhkan kerjasama. Kata dulu, kata dulu.
kelompok. Kerjasama itu mau di mana saja bisa. Kalau akomodasi, apa yang ada di akomodasi? Iya, ada toleransi. Jadi kita menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Jangan perbedaan itu dijadikan sebagai bahan bullying. Kalau dia pendek, dia pendek. Atau dia keriting. Ya seperti itu kan? Atau dia hitam, itu tidak boleh. Itu bukan bagian dari toleransi. Bukan bagian dari apa? Akomodasi. Yang berikut ada asimilasi. Apa itu asimilasi? Menghargai perbedaan yang terjadi. Orang bilang berbeda-beda, tapi sama. Ya. Dari perbedaan itu dia akan menghasilkan satu warna yang ini. Coba kalian lihat pelangi. Pelangi itu ada berapa warna? Ya. Coba kalian bayangkan kalau dia hanya warna biru saja atau warna putih saja. Dia bagus atau tidak? Ya. Dia warnanya bagus, warnanya indah karena dia terdiri dari beberapa perpaduan warna. Sama juga seperti kita. Jadi perbedaan itu kalau dipadukan dengan baik, dia akan menghasilkan hal yang baik. Dan yang terakhir itu ada akulturasi. Apa itu akulturasi? Dan yang terakhir itu ada akulturasi. Apa itu akulturasi? Campuran kebudayaan. Jadi kita sekarang ini sudah mulai karena sudah zaman teknologi, kita sudah mulai pegang HP, nonton YouTube dan sebagainya. Dan kita sudah mulai mengambil budaya-budaya luar untuk masuk dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan yang tidak sesuai lagi dengan kebudayaan kita. Asosiatif. Kalau disosiatif, yang menghasilkan hal yang negatif itu ada persaingan. Ya, jadi persaingan itu juga bisa dia hal positif, bisa juga dia dalam hal negatif. Contohnya, ketika kita melihat seorang teman yang pintar, kita juga mau, saya juga mau pintar seperti dia. Jadi kita jadikan dia sebagai model. Ya, itu dia termasuk dalam hal positif. Tapi kalau persaingan yang negatif, bagaimana caranya supaya dia bisa, ya, atau kita selalu melihat orang itu dari sisi negatif, kita menjelek-jelekkan orang lain. Ya, contoh yang dipraktekkan tadi oleh kelompok EPA,